Namanya siapa, Dek? Abi. Abi. Iya. Abi maunya bicara sama saya berdua. Iya. Gak ada yang dengar. Iya. Gak apa-apa. Hanya gitu. Gak apa-apa. Jadi Iya. mungkin Maka sama ibu bisa ya. tunggu. Jadi saya minta tolong, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke Iya. Koko, permasalahannya apa. Hmm. Selanjutnya mungkin saya izin menunggu di sana aja, Oh, iya. gitu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Saya mengerti. Iya. Istilahnya ini hal pribadi bagaimanapun. Tadi juga dia nanya adik aku nggak ikut kan? Enggak, aku bilang gitu. Oh, adanya belum tahu. Adiknya nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya, pembantu dan papanya. Dan ini juga baru tahu karena saya mau tidak mau menumpang tidur di sini dulu, gitu. Jadi gitu kok. Jadi selanjutnya silakan. Ya, Bu. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi gimana ceritanya? Kok kamu bisa ke Katolik? Ceritanya gimana? Sering yang ulang-ulang lagi sering. Yang nanya siapa aja sih? Ya orang-orang, ya mamah juga, terus sama Mama. Kamu tertarik sendiri ke Katolik atau ada yang ngajak? tertarik sendiri. Tertarik sendiri. Yang bikin kamu tertarik apanya? Apa ya? Mungkin gini, awal ceritanya ya, teman-teman saya tuh kayak orang itu mandang orang-orang Kristen tuh kayak orang Israel gitu. Orangnya bejat banget, orangnya akalnya tuh gak ada banget gitu. Dan tadi tiba-tiba, oh itu saya oke lah. Teman-teman Muslim kamu? Iya. Oke. Tiba-tiba nyenggol ke urusan Tritunggal. Dibilang kok Tuhan Yesus tuh kok dijemur, Tuhan kok dijemur. Terus ya gitu-gitulah, kurang ajar banget, aku juga nggak tega gitu buat ngulanginnya lagi. Ya udahlah, dari situ kan aku orangnya apa ya, lumayan sakit lah gitu. Mau siapa agama apapun yang dihina ya aku juga, apapun yang dihina aku juga tetap sakit hati tetap gitu ngerasain. Nah karena udah kayak gitu aku mulailah tertarik gitu, belajar. Ya sebenarnya Tritunggal juga ya tetap nggak masuk akal sih buat aku. Nah habis itu Sorry, mic kamu terbalik. Oh, iya. Yang kecil di depan. Nah, ini. Nah terus habis itu sampai mana tadi? Tritunggal nggak masuk akal. Oh iya, Tritunggal nggak masuk akal. Tapi yang buat saya tertarik itu apa ya? Ajaran kasih. Ajaran kasih. Ya, ajaran kasih. Walaupun ada juga di Islam banyak bahkan. Tapi yang nggak tahu ya itu, saya lagi goyah aja gitu. Udah mulai malas-malasan sholat mungkin karena itu gitu kali ya. Tapi berarti kamu belum percaya Trinitasnya berarti? No. Belum. Kamu nggak percaya Tuhan jadi manusia? Nggak masuk akal lah. Cuman kamu tertariknya karena ajaran kasihnya. Iya, dan karena aku gak berani gitu ya baca-baca Al-Quran. Bukan karena benci atau apa, cuman karena saya tahu bahasa Arab tuh rumit gitu kan, nggak bisa baca terjemahan doang. Terjemahan kan cuman kulit yang tipis doang gitu. Iya, Enggak. Ya udah saya ke Alkitab. Saya kan tanya ke ChatGPT yang memuat kisah-kisah tentang Yesus itu apa aja gitu. Matius apalah gitu. Ya udahlah, saya mulai dari Matius di situ. Nah, saya menemukan bahwa ternyata Alkitab tuh bahasanya puitis banget gitu. Kayak metaforanya walaupun agak rumit tapi tetap bisa dipahami perlahan-lahan gitu. Perumpamaannya. Iya, kenikmatan menjelajahi metaforanya tuh aku suka gitu. Karena aku suka puisi juga kayak gitu. Nah, saya menemukan di situ. Ya udah disitulah mulailah, walaupun pas berdoa gitu kan, berdoa gini akal tuh kayak jangan berdoa, itu bukan Tuhan gitu. Di sini ngomong kayak gitu, tapi karena hati udah
ke klub gitu dengan pembelaan dari hati yang nggak masuk akal juga nggak bisa diterima, ya udahlah tetap di situ walaupun akal nolak gitu. Keren kamu masih punya bisikan begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Sebenarnya kalau nggak ketahuan juga tetap nggak nerima sebenarnya. tetap nggak nerima. Nggak nerima. Terus Nggak di sini nggak nerima, tapi di sini mungkin udah mulai terbuka gitu sampai ke gereja dan lain-lain. Dan saya tuh waktu itu pembelaannya karena ini udah panas, dua-duanya panas saling berdebat gitu kan. Pembelaan satu-satunya hati saya tuh itu kan Tuhan, nggak masuk, mau bagaimanapun diargumenkan yang tetap nggak masuk akal. Itu objek yang nggak masuk akal gitu. Keren loh bisa mikir begitu. Habis itu ya alhamdulillah lah masih bisa mikir gitu. Kalau enggak udah gitu. Nah, tapi keren loh, anak seumur kamu bisa mikir begitu, keren. Alhamdulillah. Nggak semua anak seumur kamu bisa mikir gitu. Habis itu ya tapi kan yang nggak masuk akal dari Tuhan itu satu-satunya cuman hakikatnya, bukan cuman esensinya doang yang masuk, yang nggak bisa dinalar, tapi aksidennya bisa kayak konsep tauhid itu kan. Konsep tauhid di mana? Di Matius? No, Islam. Islam. Aku tetap menerima itu gitu. Loh, emang di Matius nggak tauhid? Oh, nggak tahu sih. Tauhid. Oh iya. Di Matius Dimananya? juga tauhid. Nanti makan dulu. Ntar gue bukain. Oke. Di Matius nggak pernah ngajarin Trinitas. Nah, jadi di Alkitab nggak ada kata Tritunggal. Nggak ada kata Tritunggal, nggak ada kata Trinitas, nggak ada. Ada ayat yang mengajarkan Trinitas. Nanti gua kasih lihat. Tapi itu ternyata ayat yang tidak asli. Nggak apa-apa, cerita dulu aja. Abi cerita dulu supaya saya bisa tahu, paham posisinya Abi sampai di mana, beresiko atau enggak, berbahaya atau enggak. Nanti terserah Abi. Nanti saya bisa kasih jawabannya. Udah sih sampai situ, stop sampai situ sekarang mah. Oh gitu. Udah pernah diskusi sama pendeta belum? Rumit. Buat rumit. ketemu pendetanya rumit. Malah rumit. Harus daftar ini dulu, males kan. Oh. Gitu. Oke, sekarang kalau Abi bilang tertarik dengan Kristen karena ajaran kasih, kasih, sudah pernah dengar di Bible Yesus ngomong kasihilah musuhmu? Ya. Bisa nggak kasihilah musuhmu? Kalau dikasih bukan musuh namanya. Nah, makanya. Kasih. Maksudnya ajaran kasihilah musuhmu tuh masuk akal nggak gitu? Enggak lah, bertentangan. Iya. Kalau Islam gimana? Kalau musuh? Kita terhadap musuh kalau di Islam gimana? Perangi tapi tetap ada batas-batasnya. Iya, harus ada keadilan. Kalau musuh sudah menyerah, kita nggak boleh zolim. Kalau kamu dijahatin orang, kalau di Kristen dengan ajaran kasihilah musuhmu, orang Kristen harus apa? Kalau dijahatin orang, pasrah kan? Iya. Tapi kalau di Islam gimana? Ya serang balik. Boleh balas, tapi yang setimpal. Nggak boleh nggak boleh berlebihan. Tapi memaafkan lebih baik. Itu bedanya kalau di Kristen sama Islam. Tapi kalau kasihilah musuhmu, gimana matilah ceritanya? Gimana ceritanya kita harus mengasihi musuh kita? Terus kita harus mengasihi harta kita kepada perampok atau gimana? Enggak, ya kan? Kalau keluarga kita misalnya ada saudara perempuan, adik kamu lagi perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya perempuan? Dua-duanya laki-laki dan perempuan gitu. Oh, laki-laki dan perempuan. Misalnya ada saudara perempuan kita diperkosa. Musuh dong berarti. Musuh kan? Iya. Terus kita harus ngapain? Pasrah aja? Kan enggak dong. Gitu. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, karena di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini kan surat-surat yang ditulis zaman dulu sekali. Kita nggak pernah tahu di dalam tulisan itu murni tulisan yang menulis atau sudah ditambah-tambahin. Kita nggak tahu. Ya dong. Sebagian masih ada ajaran tauhidnya. Tapi sebagian lagi ada tambahan apa, ada cerita apa yang kita nggak yakini. Kita nggak pernah tahu siapa yang nambahin. Sekarang contoh, nih Abi bisa nangkep apa enggak nih? Semoga bisa. Misalnya saya penjajah, misalnya saya Belanda nih, penjajah Belanda nih. Saya datang ke sebuah bangsa,
belum negara nih, masih bangsa nih, bangsa Indonesia. Kan masih suku-suku lah ya. Saya datang ke suku, salah satu suku, bahan hasil buminya saya ambil. Karena saya penjajah. Hasil buminya saya ambil, terus saya kasih buku ke orang yang saya jajah, saya kasih buku, kasihlah musuhmu. Gimana? Musuhnya bangsa itu siapa? Penjajah kan? Nah, gimana ceritanya kalau hasil bumi saya ambil, tapi saya kasih buku, kasihlah musuhmu? Sama aja, jangan serang gua, jangan serang gua. Nah iya itu maksudnya. Berarti bisa jadi kasihlah musuhmu itu bisa jadi sisipan atau tambahan dari penguasa pada zaman itu. Siapa? Romawi. Nah bangsa Israel kan pada zaman itu kan dijajah sama Romawi. Ya Kalau kan? pakai agama aman. Nah, bisa jadi, ya ini kan hanya teori pemikiran. Bisa jadi orang Israel pada waktu itu dikasih buku, kasihlah musuhmu. Betul nggak? Iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Benar. Tuh. Nggak mungkin Tuhan yang sempurna bisa mikir nggak semasuk akal itu. Nah itu, sekarang bangsa Israel sebelum di perjanjian baru, bangsa Israel malah disuruh apa? Membasmi sebuah bangsa tertentu yang dulunya menzolimi bangsa Israel. 1 Samuel 15 ayat 3. Sekonyong-konyong tibalah satu ayat Tiba-tiba ada ayat kasihlah musuhmu. bertentangan. Nah itu. Oh. Ya, ini masalah kemanusiaan lah. Ya, kok bisa ajaran kasihlah musuhmu? Padahal kalau kita dijajah, masa kita mau diam aja? Itu maksudnya. Ada lagi nanti ajaran yang dianggap tulisan Paulus. Nah, Paulus tuh menarik. Setiap pemerintah itu adalah berasal dari Allah. Setuju nggak? Segala pemerintah berasal dari Allah. Setuju nggak? Oh gimana tuh, jelasin coba. Nggak. Ada gambaran jelas gitu. Nih. Ini ada di surat Roma. Roma dianggap tulisan Paulus. Kita baca di sini, sama nggak main di situ? Ayat berapa tuh? Oh, 31. Ayat 1. Nah, udah. Sama nggak? Sama. Sama. Make sense nggak? Enggak lah, Tuhan maha adil. Tiba-tiba ada pemerintah yang nggak adil. Nah. Pertentangan. Man. Terus mau dibilang pemerintah itu berasal dari Allah? Nggak mungkin. Benar-benar. Itu maksudnya. Kita pikir lagi, kira-kira bisa jadi ini sisipan dari penjajah Romawi itu bukan? Karena yang menjajah Israel pada waktu itu adalah Romawi. Bisa jadi. Oh, kok kayak diktator ya? ada sisipan diktator. Loh ya bisa dong. Iya, Lah itu benar. yang bikin siapa? Kan nggak ketahuan siapa yang bikin. Benar? Iya. Kita harus tahu konteks nih. Apa aja yang harus kita ketahui? Konteks sejarah, konteks tradisi. Bangsa Israel punya tradisi, ada konteks sejarahnya juga sedang dijajah oleh sebuah bangsa. Pada zaman Yesus masih hidup, kan penjajahan Romawi kita tahu dari tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 600-an, sampai diambil sama sahabat Nabi Umar bin Khattab. Betul kan? Ya. Ketika Yerusalem dikuasai oleh pasukan Muslim, selama 600 tahun lebih Palestina dijajah sama Romawi. Nah, kalau ada ayat-ayat begitu, mungkin nggak itu berasal dari penjajah? Mungkin Gitu. sekali. Kemungkinan besar. Kalau omongan saya ada yang salah, tolong disanggah. Yang kecil bukan yang gede. Ya udahlah. Ya. Sama itu tadi, kasihlah musuhmu. Kalau kasihlah musuhmu itu bisa nggak diterapkan untuk sebuah masyarakat? Nggak bisa diterapkan. Kalau cuman diterapkan untuk diri sendiri, mungkin masih bisa, mungkin. Tapi kalau udah berurusan dengan masyarakat, kasihlah musuhmu bisa nggak dimasuk dalam pengadilan? Hancur lah dunia. Nggak bisa kan? Iya. Nah, gitu. Kalau namanya udah di pengadilan apa urusannya? Harus namanya aja pengadilan, adil. Berarti harus ada keadilan buat semua orang.
Gimana mau Gitu. adil bawa kasih musuh? Lah iya, lah kalau kasihlah musuhmu masuk pengadilan, nggak ada penjara penuh, pasti kosong. Gak ada penjara Nggak ada bahkan. penjara, nggak perlu penjara, gitu maksudnya. Paham ya? Gitu. Jadi saya ketika melihat kitabnya agama lain, saya nggak berani menghina, nggak. Tapi saya hanya menunjukkan ada ayat begini maksudnya gimana. Gitu. Yang mikir sendiri gitu. Ya, kita nggak membicarakan apa namanya. Tadi kan Abi bilang nggak mempermasalahkan trinitasnya karena sulit dimengerti, gitu kan. Sudah kita tinggalkan Tidak dulu. mengatakan tidak masuk akal. Ya, kita tinggalin dulu. Tapi ajarannya kira-kira make sense nggak buat kita? Gitu. Yang dilakukan oleh gereja apa? Hanya melintir sini, melintir sana, melintir sini, melintir sana. Kalau ada masalah kasih ke negara. Kalau dia dizolimi sama orang misalnya, perampok, dibunuh segala macam, kan orang Kristen tetap cari keadilan. Cari keadilannya kemana? Ke negara, ke polisi, ya kan? Itu urusan negara, dibuang dari sini. Orang Kristennya tetap bilang kasihlah musuhmu, tapi musuh itu harus dihukum tetap. Ya hukum siapa? Negara. Kambing hitam. Ya kan? Berarti agama ini tidak bisa dipakai untuk sebuah negara atau masyarakat. Karena nggak mungkin masuk ke dalam pengadilan, kasihlah musuhmu. Paham kan? Tapi ada juga masih kebenarannya. Contoh, Matius ya. Tadi kan Abi kan bilangnya Matius. Di Matius, Yesus ngakunya Tuhan atau Nabi? Menurut Abi. Ini judulnya apa? Yesus ditolak di Nazaret. Terus Yesus bilang begini. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, sedangkan Yesus ditolak di Nazaret. Berarti kalau gini, Yesus lagi ngomongin siapa? Dirinya sendiri. Diri sendiri. Karena kan Berarti Yesus lagi ngomongin siapa? dirinya Diri sendiri. Kalau Yesus ngomongin diri sendiri, berarti Yesus ngakunya nabi atau bukan? Seorang nabi. Nabi. Konsisten harusnya kan Betul pasti kan? dari kalimat pertama. Iya. Sekarang orang lain nyebut Yesus sebagai apa? Guru dan Tuhan. Hah? Guru dan Tuhan katanya. Itu Yohanes 13:13. Tapi ini Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nabi Yesus. Orang banyak nyebut Yesus Nabi Yesus. Ya kan? Bukan Tuhan Yesus kan? Nah, kalau Abi bilang guru dan Tuhan, kan adanya di sini. Apakah ayat ini konsisten? Ini kan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang aku pun. Kasih lihat ini. Ada ini, ada ini. Banyak versinya ya? Banyak. Coba sekarang di sini. Yohanes 13:13. Di sini apa? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Emang demikian apa? Di sini apa? Junjungan. Oh dan Tuhan, junjungan. Tuhan sama junjungan sama nggak? Enggak lah. Ini apa? Kamu manggil aku Tuhan dan Tuhan. Tuhan sama Tuhan sama nggak? Enggak. Kenapa bisa jadi ada yang Tuhan, ada yang junjungan, ada yang Tuhan? Kayak typo ya jatuhnya. Bukan typo, sengaja. Oh. Sengaja. Sama nggak? Tuhan, junjungan, Tuhan, sama nggak? No, enggak. Udah. Gue bisa buktiin karena ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya saya nggak bisa ngomong. Ya.
68. 2011. Jauh. Ini 98. Iya, padahal sama-sama LAI loh. Yang merah tuh LAI. Yang gede itu juga LAI. Kalau kecil hitam tuh ND, Katolik. Kan Abi kan belajar Katolik kan? Ya. Ini kita Katolik nih. Oh. Ya. Dari sini aja kita bisa ngelihat nih. Bisa diandelin nggak nih kitab ini gitu. Contohnya begini. Bisa dikit ya. Nih, kira-kira Yesus kalau begini bacanya, Yesus lahir tahun berapa? Yang di garis ini ya? 6 tahun. Tahun berapa nih? Mana sih? 6. 6 Sebelum Masehi. Masehi. Ya, kan Masehi di sini nih. Iya. Sesudah Masehi, sebelum Masehi. Ya. Yesus lahir terjadi ke sana gitu. Oke. Masehi. Ini Bible yang nulis sendiri nih. Yesus mungkin lahir tahun 6 sebelum Masehi. Oke. Sedangkan di di Lukas, Oke, 6 sebelum Masehi. Oke. catat ya, ingat-ingat ya. 6 sebelum Masehi. Catat ya. Ini kita berdasarkan sejarah aja nih. Lukas pasal 2. Tadi di sini Yesus pada zaman apa nih? Pada zaman siapa nih? Di sini nggak ditulis ya. Kita lihat di sini. Di Matius. Matius nih. Yesus lahir pada zaman siapa nih? Percobaan di bukan. Nah, ini kisah favorit. Nah, ini penyingkiran di Mesir. Berarti di sini Yesus lahir pada zaman siapa? Silakan dibaca. Yang 2 ya? Raja Herodes. Herodes. Nah, catat ya, Herodes Agung namanya. Bawa handphone? Oh, enggak. Nggak bawa handphone. Ini sebelum Masehi. Cek di Raja sini. Herodes. Herodes matinya kapan? Kita cek. Ya, ini Lukas. Nih. Ini kata Bible ya. Herodes baca matinya tahun berapa? Ya, bukan. 750. Tarikh itu apa? Tarikh itu penanggalan. Oh, tarikh Romawi. Tarikh Berarti Romawi. menurut Penanggalan Romawi. Terus, jadi 4 tahun sebelum tahun 1 tarikh Masehi. nah, Masehi yang kita pakai sekarang tahun Masehi 2025. Di situ tulisnya apa? 4 tahun Sebelum Masehi. sebelum Masehi. Herodes yang mati nih. Iya. Berarti Yesus tadi lahir 6 sebelum Masehi, Herodes mati 4 sebelum Masehi kan? Heeh. Betul? Iya. Catat dulu nih ya. Bentar. Catat 6 dulu. sebelum Masehi. Yesus lahir pada zaman Herodes. Herodes matinya 4 sebelum Masehi. sebelum Masehi. Oke. Catat. Tuh. Sekarang kita baca Lukas. Ini kan Matius. Sekarang kita baca Lukas. Lukas 2. Baca di sini, Yesus lahir pada zaman siapa? Kalau buat mengatur. Nah, kamu catat tuh. Biar nggak lupa. Bentar ya. Yesus lahir 6 sebelum Masehi. Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi. Udah? Enggak. Sekarang baca yang Lukas 2, Yesus lahir pada zaman siapa? Kaisar Agustus Terus? satu perintah menyuruh pendaftaran semua orang di seluruh dunia. Maka pada demikian juga Yesus Udah ini. Ada Kirenius nggak?
Oh iya nih, Quirinius benar. Nah, Menjadi wali jadi apa? negeri di Syria. Jadi wali negeri ya. Iya. Nah, kapan itu, tahun berapa? Nah, nggak ditulis kan? Enggak. Kita cari informasi di sini. Nih. Kita lihat di Lukas. Ini pelajaran sejarah ini. Lukas 2 nih, Lukas 2 kan, sama kan tadi kan Lukas 2 kan? Iya. Ini ada keterangannya. Tahun berapa Quirinius jadi wali negeri Syria? Tahun 6 Masehi. Nah, catat. Quirinius jadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Oh, udah mulai. Bentar. Tahu kan bedanya sebelum Masehi sama sesudah Masehi, tahu kan? Iya. Masehi itu Masehi itu Al-Masih, Yesus. oh kelahiran Kristus. Oh, Dianggapnya tahun 1 Masehi ya berarti 1 tahun setelah. enggak, tahun pertama yang kita sekarang penanggalannya kita pakai. Ya, sekarang kan 2025. Berarti kalau 1 Masehi terus itu dibilang ada Quirinius 6 Masehi, berarti 6 tahun setelah tahun 1 Masehi. Oh. Jadi gini, nih saya kembali. Masehi itu apa sih sebenarnya? Masehi itu Kristus. Berarti 1 Kristus kita. Gimana sih? Ini sebelum Masehi. Oh, yes. Yo, ke sana ke belakang. Sampai ke sini ini 1 Masehi. Oh, Jadi ke sini sampai di sini sekarang kita 2025. Sebelum Masehi gitu. Oh, oke, Ya, paham. tadi kalau dibilang ini Yesus lahir 6 sebelum Masehi, berarti kira-kira kan di sini. Herodes mati 4 sebelum Masehi, berarti kira-kira di sini. Kalau wali kota Quirinius jadi wali kota 6 Masehi, berarti di Jauh sini. banget. Nah, berarti kalau dari 6 sebelum Masehi sama 6 Masehi beda jarak berapa tahun? Jauh yang pasti itu. 12 tahun kan? Iya. 6 tambah 6, 12. Tadi kan dikasih tahu bahwa tadi Yesus lahir 6 sebelum Masehi. 6 sebelum Tiba-tiba Bunda Maria melahirkan seorang anak, berarti kan Yesus pas Jadi Quirinius gini, 6 Masehi. ya, kalau yang dua ini kan ada di Matius tadi kan? Iya. Yang ini di Lukas. Kalau Yesus lahir pada zaman Quirinius jadi wali negeri, sedangkan di sini tulisnya Quirinius jadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Oh, saat dan Yesus berusia 12 tahun pada waktu itu. Ya, ini baca nih. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah untuk membuat sensus penduduk di seluruh dunia. Inilah sensus yang pertama kali diadakan ketika Quirinius menjadi gubernur Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri, dan Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, pergilah ia ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu ia membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya dalam balungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yesusnya lahir ketika diadakan sensus pada zaman Quirinius jadi wali negeri Syria atau gubernur. Oke, tapi ini apa nih? 12. Ini catatan Quirinius jadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Tapi ini Yesus berusia 12 tahun pada waktu itu apa maksudnya? Nah, ini di sini. Kan ini setelah ini ada gembala-gembala terima kabar. Sampai di sini Yesus disunat dan diserahkan pada Tuhan. Di sini sampai di sini baru mereka orang tuanya kembali ke Nazaret. Nah, sampai di sini Yesus berusia 12 tahun. Itu. 12 tahunnya di sini. Bentar. Dan ketika memutuskannya, kan mereka kembali ke Nazaret. Sebagaimana biasanya setiap tahun orang tua pergi ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Dan ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Oke. Berarti setelah Yesus lahir di Bethlehem, orang tuanya bawa dia kembali ke Nazaret di Galilea. Setelah itu, setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem. Terakhir ceritanya ketika Yesus berusia 12 tahun. Oke. Berarti catat,
Yesus lahir 6 sebelum Masehi di Matius. Ya. Sedangkan yang di Lukas, Yesus lahir 6 Masehi ketika Kirenius jadi gubernur. Pantangan. Ada jarak berapa? 6 sebelum Masehi, 6 Masehi, 6 tahun, 6 tahun, 12 tahun jaraknya. Berarti ada berapa Yesus di Matius dan Lukas? Waduh. Nah, loh. Berarti bukan tritunggal itu namanya. Nggak usah ngomongin Tritunggal dulu lah. Ngomongin sejarah kelahiran Yesus saja udah salah. Antara Matius dan Lukas beda 12 tahun. Benar? Yang ngomong ini loh, bukan gua loh. Dia susah mau disalahin sama Gimana mau nyalahin? Yang ngomong ini. dari kalangan sendiri. Ya. Kalau gereja bilangnya apa? Paling Lukas salah mencatat tanggal. Gitu. Kalau salah mencatat tanggal, apakah bisa disebut ini firman Tuhan? Nih, gua kasih tahu nih. Gimana? Lukas apa? Lukas khilaf sebagai juga. Lukas tuh rasul. Lukas itu dianggapnya dalam tradisi Kristen, dianggapnya sebagai tabibnya Paulus dan teman seperjalanan Paulus. Tradisi Kristen mengatakan surat Lukas ditulis oleh orang bernama Lukas yang merupakan tabib dan teman seperjalanan Paulus. Oke. Berarti kayak sahabat-sahabat Nabi gitu. Ya, tapi Lukas nggak pernah ketemu Yesus. Oh. Lukas itu tabibnya Paulus dan teman seperjalanan Paulus. Nggak pernah ketemu Yesus. Jadi Paulus tuh rasulnya. Paulus itu adalah awalnya dia adalah sebenarnya juga orang Yahudi juga. Dia dia dari suku Benyamin, tapi ibunya dari Tarsus. Dia mengaku bahwa dia adalah orang Ibrani asli. Dia adalah mengaku pengikut Taurat tanpa cacat. Ya. Dan dia awalnya sebelum bertobat, dia adalah orang yang menzolimi pengikut Yesus. Ditangkap, dibunuh, dipenjara. Awalnya dia memang begitu. Ada di mana? Di sini. Filipi. Pasal Masih mikir 3, yang ini nih. ayat 5 dan 6. 5 dan 6. Kopinya ini mana, Dip? Oh iya benar. Benar. Di sana. Dia orang Farisi ya. Dia ngakunya orang Farisi kan? Sekarang buka Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 6. Iya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yesus sudah bilang hati-hati loh sama orang Farisi. Ya kan? Berjaga-jaga dan waspadalah. Hati-hati loh sama orang Farisi. Paulus orang Farisi. Berarti harus hati-hati sama Udah Paulus. disuruh hati-hati malah ngikut Paulus. Gimana sih lo? Gimana lo? Sekarang saya berani bilang, Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Aku ngaku doang gitu. Ya. Orang Kristen ngaku pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka pengikut Paulus. Nanti gue bisa buktiin. Nih, salah satu contohnya. Matius 5 ayat 14. 17-18 baca. Baca dong. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus yang ngomong kan? Iya. Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Betul kan? Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Kata Yesus. Kata Paulus apa? Oh ini uji konsistensi ya? Iya. Kita bandingin ajaran Yesus sama Paulus. Efesus 2
Terima kasih. Ayat 15. Efesus. Nih, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia dan membatalkan hukum Taurat dengan Enggak, lu segala. baca biar kedengeran. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Matinya siapa? Matinya Yesus. Yesus. Jangan itu mengenai. Efesus dianggap surat Paulus. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Paulus bilang, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Boleh nggak gue bilang Paulus memfitnah Yesus? Boleh sekali. Oh. Boleh banget lah. Bukti mbak Anda bang. Boleh nggak? Banget. Boleh.